Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikyanul Huda dari Prodi PAI semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Tarbawi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tafsir Tarbawi. Yang pertama, memahami konsep tafsir Tarbawi dalam Al-Baqarah ayat 129 sampai 130 dan implementasi di pendidikan Islam kontemporer dari tahun 2024 ini. Konsep Tarbawi dalam Al-Baqarah ayat 129 sampai 130 ini menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diutus salah satu rasul untuk mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah-hikmahnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini meminta kepada Allah untuk mengutus salah satu rasul kepadanya untuk menjelaskan tentang Al-Qur'an dan hikmah-hikmahnya. Yang selanjutnya, konsep tafsir Tarbawi dalam Al-Baqarah ayat 129 sampai 130 ini bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada pendidikan tauhid, mengajarkan keesaan Allah dan menjadikan Allah itu salah satu Tuhan yang disembah. Jadi konsep tafsir Tarbawi ini dalam Al-Baqarah ayat 129 sampai 130 ini mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendidikan Al-Qur'an, membaca dan memahami Al-Qur'an serta menjadikan pedoman dan menjadikan landasan-landasan hukum. Jadi Al-Qur'an ini dijadikan sebagai pedoman sekaligus sumber-sumber hukum. Yang selanjutnya, pendidikan akhlak, membentuk karakter yang mulia seperti sabar, jujur, amanah, dan toleransi. Jadi konsep Tarbawi dalam Al-Baqarah ayat 129 sampai 130 ini bisa diartikan dalam pendidikan akhlak gitu. Jadi diterapkannya pembentukan karakter seperti sabar, jujur, toleran ini ke Islam kontemporer di Indonesia. Yang selanjutnya, implementasi konsep Tarbawi dalam pendidikan Islam kontemporer di Indonesia. Implementasi konsep Tarbawi ini dalam pendidikan Islam kontemporer di Indonesia tahun 2024, sekolah harus bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, integritas hukum, memperkuat atau memperkokoh tentang pelajaran-pelajaran agama seperti tauhid, akhlak, dan Al-Qur'an. Yang kedua, mata pelajaran umum, mengaitkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam setiap pembelajaran mata pelajaran umum. Yang ketiga, menyelenggarakan ekstrakurikuler atau yang selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan karakter dari karakter dari siswa-siswa dan diimplementasikannya, yaitu disatukannya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 129 sampai 130 ini, seperti kajian tahfidz Al-Qur'an dan kegiatan-kegiatan keagama lainnya. Yang kedua, pembentukan karakter guru ini menjadi salah satu model atau contoh bagi setiap siswa. Jadi setiap guru harus memiliki akhlak yang mulia, maka bisa dicontoh oleh peserta atau siswa-siswanya. Yang ketiga, lingkungan belajar yang kondusif. Jadi
pembelajaran yang kondusif dan lingkungan yang kondusif akan mencerminkan pembelajaran yang berbasis Islami. Yang selanjutnya, relevansi dengan konteks zaman, yaitu pendidikan moderat, mengajarkan Islam yang moderat. Jadi sekolah dituntut harus bisa mengajarkan kepada seluruh siswanya tentang Islam yang moderat seperti toleran dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Yang selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan, memahami nilai-nilai kewarganegaraan dan diharuskan cinta tanah air. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari konsep tafsir tarbawi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129 sampai 130 dan implementasi di Islam kontemporer atau pendidikan Islam kontemporer di tahun 2024 ini, yaitu bisa mencetak generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan panduan-panduan yang berlandasan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mungkin dari pertanyaan yang pertama dicukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.